Satria, kau tahu apa yang harus kau lakukan bukan? Ucap Albert. Kepala produksi mengatupkan kedua tangannya memohon kepada Albert agar tidak membawanya ke penjara. Barang siapa yang berani berkhianat di belakang Albert maka orang tersebut akan menerima akibatnya antara masuk ke penjara atau ruang bawah tanah. Tuan, saya mohon ampuni saya, semua saya lakukan secara terpaksa demi pengobatan anakku Tuan. Jangan penjarakan saya, ucap kepala produksi memohon. Kau meremehkan kemampanku, cibir Albert dengan tersenyum miring. Melihat kepala produksi yang bernama Robin memohon kepada Albert membuat hati Adele tergerak ingin membantunya. Namun sebelum dia maju Albert mengangkat sebelah tangannya memberi isyarat agar Adele tetap diam di tempatnya. Diam di tempatmu, atau aku akan menghukummu. Ancam Albert dengan nada 2 kali lipat lebih dingin. Tangan Robin sudah berkeringat dingin, jantungnya berdetak tak karuan kala melihat Satria menyodorkan laporan kepada Albert. Apa ini yang kau maksud demi pengobatan anakmu? Tanya Albert tersenyum licik. Albert memutar laptopnya lalu menekan tombol yang menghubungkan data dari laptop ke layar monitor. Di sana terpampang jelas jika Robin memang menggunakan uang perusahaan untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, tetapi sakit yang diderita oleh anaknya bukanlah penyakit yang serius. Albert menscroll bukti data kelicikan Robin yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengganti bahan baku produk dengan kualitas rendah, melemburkan karyawan tanpa membayarnya, membeli fasilitas mewah dan juga keluar masuk hotel yang berbeda, memanipulasi dan masih banyak lagi kejahatan yang dia lakukan. Tuan, ampuni saya Tuan, ucap Robin memasang wajahnya memelas kepada Albert. Bukannya kasihan melihat wajah memelas Robin, Albert malah memerintahkan Satria untuk menyeret Robin keluar dari ruang meetingnya. Kini Adele mengerti mengapa Albert melarangnya untuk membantu Robin. Maafkan aku Al, ucap Adele. Jika kau tidak tahu apa-apa lebih baik kau diam saja, jangan mengambil keputusan sendiri, ucap Albert. Para staf yang lain berbisik-bisik di dalam ruangan, mereka mencibir kelakuan yang dilakukan oleh Robin yang tak berani mereka laporkan kepada Albert. Apa kalian sudah bosan bekerja? Tanya Albert dengan tegas. Seketika ruangan menjadi hening kembali, Albert menatap satu persatu orang yang ada di dalam ruangan. Mata Albert tertuju pada satu pria yang terus melihat ke arah Adele, dia memasang mode tidak suka ke arah pria tersebut. Apa yang sedang kau lihat Tuan Daniel? Tanya Albert. Merasa disebut namanya Daniel langsung mengalihkan pandangannya ke arah Albert. Tidak ada Tuan, ucap Daniel. Aku ingatkan kepada kalian semua, jika ada salah satu dari kalian yang berani bermain di belakangku maka akan kupastikan nasib kalian akan lebih buruk daripada yang saat ini Robin terima, mengerti? Tekan Albert. Mengerti Tuan, ucap para karyawan serentak. Perbarui semua data, dari mulai keuangan, bahan baku, gaji karyawan dan lain sebagainya mulai dari sekarang tidak boleh ada yang terlewat sedikit pun. Kumpulkan semua laporannya besok pagi harus ada di meja kerjaku sebelum aku datang, tita Albert. Wajah tegang terpancar dari setiap orang yang hadir, bagaimana tidak? Semua harus diselesaikan dalam 1 hari, perintah Albert tidak bisa dibantah maka dari itu mau tidak mau seluruh karyawan di perusahaan harus lembur. Albert mengepalkan tangannya, matanya mulai memerah. Adele melihat gerak-gerik Albert yang mulai berubah dia langsung memberikan kode kepada Satria agar membawa Albert keluar dari ruangan meeting. Satria membubarkan semua orang dari dalam ruangan dia langsung menutup pintu setelah dipastikan tidak ada lagi karyawan atau staf yang tersisa di sana. Albert kendalikan emosimu, rileks, tarik nafas dan buang perlahan, ucap Adele. Kepalaku mulai terasa sakit, keluh Albert memegang kepalanya. Satria bantu aku. Kita bawa Albert ke bawah jika dia tidak mengendalikan dirinya di sini maka bisa dipastikan orang-orang akan tahu kondisinya, ucap Adele. Baik Nona, RGGH, sakit, teriak Albert. Satria buru-buru membuka pintu keluar rahasia, Adele mendorong kursi roda Albert mengikuti langkah Satria hingga sampai di bawah, supir membukakan pintu untuk majikannya yang datang. Satria, aku yakin kau bisa mengatasi masalah yang lainnya. Serahkan Albert padaku dan tolong kau pastikan tidak ada orang lain yang melihatnya, ucap Adele. Baik Nona, ucap Satria. Paman bawa kita pulang, tita Adele. Supir menyalakan mesin mobil lalu melajukannya dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil Albert terus memegang kepalanya yang terasa berdenyut, mungkin karena kemarahannya kepada Robin dan masih ada lagi masalah yang harus diselesaikan membuat pikirannya terbebani sampai dia tak bisa mengendalikan emosinya. Kepala Albert seperti diputar dan juga ditusuk oleh belati. Dia mengingat kembali kejadian beberapa bulan lalu kala melihat wajah tegang supir di depannya. Awas, mobil ada mobil di depan, teriak Albert. Adele mengernyitkan dahinya,
Supir pun langsung menekan rem mobil karena teriakan Albert yang mengatakan kalau ada mobil di depan padahal kenyataannya tidak ada satupun mobil yang berlalu ataupun berada di depan mobil yang ditumpanginya. Jalanan sepi membuat Adele ketar-ketir sendiri. "Al, stop ngehalu, orang cuman mobil kita doang yang ada di sini," ucap Adele melihat kanan kiri depan belakang mobil. "Tidak, tidak ada mobil di depan," keke Albert. Wah, mulai gak waras lagi. "Hadah nasib, ucap Adele pasrah. Mobilnya berjalan ke arahku. Cepat tepikan mobilnya cepat ya," racau Albert berkeringat. Adele memeluk Albert dengan erat meskipun dia tetap berteriak. Adele meneteskan air matanya tak tega melihat Albert yang terus meracau. "Al, tenangkan dirimu, lihatlah tidak ada mobil lain di sini," ucap Adele lembut tepat di telinga Albert. Rasa sakit di kepala Albert mulai mereda, dia melihat ke depan yang ternyata memang tidak ada mobil yang melintas. Albert menghirup udara dan menghembuskannya secara perlahan. Setelah dia tenang, Albert melihat wajah Adele yang basah dengan air mata. "Kau menangis. Apa aku menyakitimu?" tanya Albert beruntun. Adele mengusap air matanya, dia melepaskan pelukannya dari tubuh Albert dan kembali duduk di samping Albert. "Tidak, kau tidak menyakitiku," jawab Adele. "Maafkan aku," ucap Albert. "Untuk apa kau minta maaf? Emang udah lebaran ya?" tanya Adele. "Tidak perlu menunggu sampai lebaran untuk meminta maaf. Aku selalu saja menyusahkanmu, maka dari itu aku meminta maaf padamu," ucap Albert. "Sudahlah, dengarkan aku. Sudah sering aku ingatkan padamu, kendalikan emosimu Al. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, apalagi kita sedang berada di luar rumah, bisa saja orang lain menjadi sasaran amukanmu," ucap Adele. Albert menganggukkan kepalanya. Mau bagaimana lagi, Albert sudah berusaha mengendalikan emosinya namun apalah daya, dia tak bisa terus menahannya. Adele meminta supir untuk melajukan kembali mobilnya, sedangkan ia meminta Al untuk tidur di bahunya. Bagaimana caranya agar Albert cepat lepas dari traumanya? Kasihan Mommy, batin Adele. Adele menatap lurus ke depan, dia khawatir dengan kondisi Indah jika beliau tahu bagaimana kondisi anaknya yang masih sama sampai saat ini. Sebelum pergi, Indah selalu berpesan untuk menjaga Albert kalau bisa sampai Albert kembali normal seperti semula. Hanya kepada Adele Indah mempercayakan semuanya. Sampai di mansion, Pak Ahmad menyambut kedatangan Albert. Dia diberitahu oleh Satria kalau penyakit Albert kambuh. Pak Ahmad sangat khawatir, untuk itu dia ingin menyusul Albert yang sudah dianggap anak sendiri. Tetapi sebelum dia pergi, mobil yang ditumpangi oleh Albert sudah datang ke mansion. Pak Ahmad membantu membukakan pintu mobil, kemudian dia membuka pintu bagasi mengambil kursi roda milik Albert. Adele membawa Albert keluar dari mobil dibantu oleh supir dan juga Pak Ahmad. "Bagaimana kondisi Tuan Muda Nona?" tanya Pak Ahmad. "Ya begitulah Paman, Paman tahu sendiri bukan kalau penyakit mental Albert sudah bereaksi gimana. Tapi tadi agak berbeda, mungkin karena ada banyak masalah yang belum terselesaikan, salah satunya tadi kasus korupsi, dan aku tadi tidak sengaja melihat beberapa rentetan kasus di salah satu berkas di hadapan Albert," ucap Adele sambil berjalan mendorong kursi roda. "Maafkan saya Nona, jika saya tahu kalau di perusahaan ada masalah saya mungkin bisa membantu," ucap Pak Ahmad. "Maafkan aku Paman karena tidak memberitahumu. Jika Paman tidak sibuk, besok Al harus menjalani terapi untuk kakinya, apa Paman mau ikut mengantarnya?" tanya Adele. "Tentu saja Nona, saya mau ikut mendampingi Tuan Muda," ucap Pak Ahmad antusias. "Besok pagi kita berangkat," ucap Adele. Pak Ahmad menganggukkan kepalanya, dia menekan tombol lift menuju kamar Albert. Tak butuh waktu lama pintu lift terbuka, Adele mendorong kursi roda Albert masuk ke kamar. "Paman bisa bantu aku memindahkan Al ke atas kasur," ucap Adele meminta bantuan Pak Ahmad. "Tentu saja Nona," jawab Pak Ahmad. Albert masih betah memejamkan matanya. Adele dan Pak Ahmad menggotong tubuh Albert ke atas kasur. Adele membuka sepatu, jam tangan dan juga jas yang masih menempel di tubuh Albert. "Paman, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Adele. "Silahkan katakan saja Nona," ucap Pak Ahmad. "Tidak di sini, kita bicara di ruang tamu saja," ucap Adele. "Baiklah," ucap Pak Ahmad. Adele menyelimuti tubuh Al sebatas dadanya, dia keluar bersama Pak Ahmad dan turun ke lantai bawah menuju ruang tamu. 30 menit kemudian, Albert mulai membuka kelopak matanya, dia melihat ke sekeliling kamar mencari sosok istrinya namun tak mendapatinya. Albert duduk menyandarkan kepalanya di kepala ranjang, dia memijat pelipisnya yang masih terasa pusing. "Ceklek, kau sudah bangun," ucap Adele. Adele masuk ke dalam kamar membawa ramuan yang paling Albert tidak sukai namun tidak bisa menolaknya. Adele menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuh Albert, dilihatnya suaminya mengompol. Wajah Albert memerah,
dia malu sekali untuk kesekian kalinya dia mengompol. Adele menyingsingkan lengan bajunya, dia memindahkan tubuh Al ke atas kursi roda lalu melepaskan spray dan selimut kemudian meletakkannya ke dalam keranjang khusus pakaian kotor. Kau mandi dulu, setelah itu makan dan minum ramuan sakti mandraguna yang telah aku buat, ucap Adele. Bisakah libur untuk kali ini saja, ucap Albert. Tidak bisa, kau ini ya tidak menghargai sekali perjuanganku meracik ramuan ini. Kau tahu aku sampai mual dan tidak enak makan, gerutu Adele. Apalagi aku, sahut Albert. Udah jangan banyak ngomong, kalau kau mau sembuh jangan banyak protes paham Aliuddin, ucap Adele. Albert mengerucutkan bibirnya. Adele mendorong kursi roda Albert masuk ke kamar mandi lalu melepaskan pakaiannya. Setelah selesai dengan tugasnya Adele keluar membiarkan Albert mandi sendiri sedangkan ia mengganti spray, selimut dan menyiapkan baju ganti untuk Albert. Keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh Adele sibuk memasak, membantu Albert mandi dan meracik ramuan. Pagi kali ini berbeda dari pagi biasanya, sekarang adalah jadwal Albert untuk terapi, Pak Ahmad turut membantu Adele mengurus Albert. Al kau sarapan ditemani paman dulu ya, aku mau mandi, ucap Adele. Jawab Albert. Adele bergegas naik ke atas kamar, dia langsung membersihkan tubuhnya. Albert menghabiskan sarapan dan juga ramuannya dalam sekejap, tak lama kemudian Adele turun dari lantai atas memakai celana jeans dan baju lengan panjang berwarna putih. Untuk pertama kalinya Adele menggerai rambutnya yang mana menambah kesan kecantikannya, wajahnya yang putih dan terlihat lebih fresh setelah mandi membuat Albert tak berkedip melihatnya. Aku tahu aku cantik, ucap Adele dengan penuh percaya diri. Dek, bak maling yang tertangkap basah Albert langsung memalingkan wajahnya, Pak Ahmad menyembunyikan senyumnya melihat dua insan di hadapannya. Pede sekali kau, ucap Albert sambil berdeham. Ngaku aja, laki kok gede gengsi, cibir Adele. Siapa bilang? Tanya Albert. Hantu yang bilang, yuk buruan keburu telat kita datangnya, ajak Adele. Mari Nona, ucap Pak Ahmad. Adele berjalan terlebih dahulu, sedangkan Albert didorong oleh Pak Ahmad keluar menuju mobil yang sudah terparkir di halaman rumah.